seolah-olah kita terperangkap. Kalau kekuasaan tidak betul-betul menjalankan fungsi yang dengan baik gitu, maka siap-siap gitu, ada yang mengawasi gitu. Ya kalau hari ini kita lihat kebanyakan ya prosedural, yang penting demokrasi. Repot juga. Akhirnya dia sendiri aja tuh, kemana-mana sendiri. Akhirnya ijazahnya nggak laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jam Istirahat Podcast by Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta. Gila ya, udah lama loh gue nggak syuting sampai gue kagok nggak sih? And here we go, gue nggak sendirian di sini. Gue di sini selaku podcaster dan juga host dari Jam Istirahat Podcast by Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta. Kelibet kan? Di sini sudah kehadiran tamu kece kita. Giving applause for Mr. Rian Hidayat. Welcome to Jam Istirahat Podcast. Terima kasih Mas Rian Hidayat. It was honor for me udah meluangkan waktunya di kesibukan Mas Rian Hidayat dan segala macam aktivitasnya. Sekali lagi thank you banget udah mampir dan meluangkan waktunya. So, masuk ke pertanyaan dasar. Lagi sibuk apa nih Mas Rian kalau boleh tahu? Kita hari ini ya sibuk mengisi ruang-ruang kosong saja. Wis, kayak lagu ini. Karena ruang-ruang yang sudah ada, ya kan nanti akan menciptakan gesekan. Tapi kalau kita cari ruang kosong, karena ruang itulah yang mesti kita bebas di sana. Kita bebas berkreasi, kita bebas menciptakan suatu ide-ide, kan dan yang lainnya itu. Aktivitas saat ini lo selain mungkin wirausaha atau apa ada nggak sih yang pengen lu share aktivitas saat ini yang mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman atau kaula muda yang sedang mendengarkan Jam Istirahat Podcast by Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta? Jadi ya belakangan kita memang sering diundang untuk diskusi-diskusi di kampus-kampus, ya kan, di ceruk anak-anak mahasiswa, ceruk anak-anak pemuda gitu kan. Ya terus kita juga kalau di bidang entrepreneurship kita ada dagang sayuran. Wih, tapi ini ngeri kali ini. Dagang sayuran, kan? Nah itu bagian dari kita mengembangkan kemandirian ekonomi bagi anak-anak muda. Jadi saya dan teman-teman menggagas yang namanya dapur warung. Nah, Mas Rian Hidayat, lu kan sibuk banget nih, super banget, sibuk banget di aktivitas lu sehari-hari. Biasanya hal yang paling lu sering lakukan ketika jam istirahat itu apa sih? Main golf tuh, main apa gitu? Wow. Jam istirahat ya stalking di Instagram, di Facebook gitu, kita lihat baca-baca informasi, buka-buka informasi gitu. Mungkin jam istirahat kita di situ menghabiskannya. Bicara tentang stalking di sosial media ya, gue cukup seneng nih bahas tentang literasi digital. Mungkin lu bisa memberikan statement tentang literasi digital. Indonesia, kita punya 270 juta penduduk jiwa. Dan banyak banget kaum generasi muda kita yang masih gagal paham tentang dunia literasi digital. Nah, menurut lu nih, sebagai calon legislatif dan juga influencer muda, bagaimana cara kita sebagai anak muda untuk bisa memilih berita mana, konsumsi mana yang bisa kita reaction atau kita berikan statement kepada publik? Yang paling penting itu adalah kita jangan menjadi objek dari kemajuan teknologi ya, khususnya sosial media. Tapi kita harus menjadi subjek. Nah, menjadi subjek itu yang paling penting adalah kita membangun satu kesadaran terhadap diri kita. Bahwa kita ini sebenarnya, misalkan gue pakai Instagram itu buat apa sih gitu? Fungsinya. Ya, fungsinya. Kita pakai Facebook itu buat apa sih gitu? Kalau nggak ada fungsinya cuma sekedar pansos pamer, ya untuk apa gitu kan? Tapi kalau ada fungsi yang mau kita gunakan di sana, misalkan kita mau transformasi nilai, kita mau kasih tahu motivasi dengan yang lainnya, jadi inspirasi yang lainnya, menurut saya itu sangat positif itu. Artinya kita harus melihat sudut pandang utilitas gitu, kegunaan. Bagaimana akhirnya lu bisa mengengage anak-anak muda yang ada di lingkungan komunitas di luar sana, bergerak sesuai dengan passionnya, untuk pada akhirnya mereka tertarik dan melek sama politik. Ini kan satu tantangan yang agak berat juga nih. Nah, mungkin lu bisa memberikan sedikit spill. Jadi politik itu kan sesuatu yang fitrah ya, sesuatu yang melekat dengan manusia, dengan kita semua. Jadi tidak bisa kita menghindar. Sejauh manapun kita pergi, sejauh manapun kita sembunyi, kan kita akan tetap bersentuhan yang namanya politik. Jadi politik itu mau tidak mau harus kita terlibat di dalamnya. Tergantung nih keterlibatannya itu skalanya kan, mau skalanya kecil banget atau skalanya menengah atau skalanya besar banget. Itu kan tergantung dari bagaimana kita mau berperan kan. Tapi
politik itu tidak bisa kita tinggalkan siapapun. Artinya ketika manusia ini punya keinginan untuk hidup, dia harus setidaknya ngerti politik sedikit gitu. Apalagi kalau dia mau menciptakan suatu kehidupan yang besar gitu. Dia punya ide bagaimana membangun tatanan dunia, itu harus politik banget kan itu kan. Itu harus ngerti politiknya bukan dalam skala yang kecil tapi skala yang sangat luas gitu. Ya artinya memang hari ini kita harus mengajak anak-anak muda ini untuk berpolitik. Tapi skalanya itu tergantung mereka gitu, tergantung kebutuhan mereka gitu. Jadi partisipasi politik itu penting. Dalam dalam anak-anak muda berperan gitu. Dan langkah teknis konkret apa Mas yang bisa lu rangkul anak muda yang saat ini mungkin hadir di komunitas yang saat ini mungkin anggapan gue salah bisa benar yang masih apatis. Jadi politik kita hari ini memang sangat minim suri tauladan ya. Jadi contoh itu menjadi sangat penting dalam dunia politik itu. Karena ya orang yang ngurus politik itu yang dituntut adalah kesempurnaan. Kita sebagai anak muda juga sedang mengalami yang namanya krisis suri tauladan. Krisis suri tauladan. Jadi itu yang membuat orang apatis. Oleh karenanya jangan salahkan juga anak muda ketika mereka apatis gitu. Tapi kita sebagai sama anak muda nih kan, kita tidak boleh berhenti ya kan dengan kondisi itu gitu loh. Kita tidak boleh kemudian menyampaikan bahwa udahlah kita nggak peduli lah gitu dan sebagainya, nggak boleh selesai di situ. Tapi kita harus dengan sabar tentu ya, kita sesama anak muda dengan semangat sabar dan dengan tenang gitu loh, untuk mencari, merangkul, mengajak teman-teman anak-anak muda itu untuk berdiskusi. Diskusi dulu lah kan. Jadi itu pintunya kan. Kita coba serap gitu. Apa nih yang mau mereka lakukan. Oke, mereka ternyata nggak ada irisan dengan politik misalnya. Gue cuman pengen ngevlog nih kayak gitu-gitu. Atau gue cuman pengen jadi YouTuber nih. Kan nggak ada urusan gue dengan politik kan gitu. Tapi satu hal gitu loh. Ada suatu waktu nanti ketika kebijakan-kebijakan pemerintah itu berkaitan dengan profesi mereka, berkaitan dengan hobinya mereka, hobinya anak muda ini. Yang itu ketika mereka tidak punya irisan politik untuk menyampaikan aspirasinya, akhirnya mereka bingung nanti, ini gue harus nyampein kemana nih, harus gimana nih, dan sebagainya kan. Akhirnya mau tidak mau kan dia ujungnya harus berpolitik. Betul. Gini Mas, banyak banget gitu pengusaha-pengusaha besar yang hari ini gitu, itu mereka baru sadar bahwasanya politik itu penting di ujung-ujung ketika mereka sudah jadi pengusaha besar. Akhirnya mereka real nih ya. Ya kan? Karena mereka menyadari bahwa sebesar apapun usaha gue ini gitu, gue berusaha menjauh dari politik, ternyata yang ngatur semua di politik gitu. Beririsan lagi gitu. Akhirnya mau nggak mau dia pelajari politik, dia belajar dari awal gitu dan sebagainya. Jadi jangan, selama kita masih mengaku manusia, kita tidak boleh meninggalkan politik. Kadang kita mudah sekali terpengaruh dengan politik kan. Jadi selama kita ini punya pikiran ya kan, punya rasionalitas, kita challenge dong. Misalkan gua ngajak lu, ayo dong masuk PAN gitu. Wah, kenapa gua harus masuk PAN gitu? Kan ada partai yang lain gitu. Wah, karena PAN ini partainya anak muda banget gitu. Nah, misalkan begitu kan, misalkan contohnya begitu. Terus apa nih karakteristik anak mudanya? Orang kan di-challenge kan sampai jauh semua gitu. Dan menurut saya politik tuh harus begitu, harus di-challenge, harus dikejar gitu loh. Diuji publik. Iya, benar. Sama halnya ketika kita memutuskan untuk masuk PAN ini, karena banyak ujian yang sudah kita lalui sehingga kita memutuskan untuk mau bergabung dengan PAN ini dulu. Tadi kan gue lihat ya, profil lu sangat luar biasa, super padat, super sibuk. Dan lu sempet jadi ketua Dema, betul ya? Ketua Dema UIN. Dan gimana akhirnya lu bisa terlibat masuk dalam proses pencalonan itu? Awalnya sih gue tuh orang yang agak kurang aktif ya di internal kampus ya. Gue lebih banyak keliling di lembaga-lembaga sosial yang ada di luar kampus. Ya, termasuk gue ikutin pelatihan-pelatihan yang ada di luar kampus, gitu, terus ikutin sekolah-sekolah yang ada di luar kampus yang itu sifatnya informal. Tapi ternyata gue banyak dapat insight di sana gitu. Jadi justru gue kesadaran gue untuk terlibat di dalam kampus itu gue dapatkan dari luar. Bukan dari dalam. Banyak banget kan ngajakin gue organisasi A, organisasi B, C, D dan sebagainya di internal kampus. Tapi gue hanya sekedar ya aktif saja gitu. Enggak cuman sekedar enggak aktif banget gitu lah. Ya sekedar ada nama aja di situ gitu. Tapi akhirnya setelah keliling-keliling ternyata peran mahasiswa itu sangat penting. Setelah keliling-kelilingnya. Nah, di semester 6 akhirnya gue putuskan untuk
kembali ke kampus dan diskusi dengan teman-teman bahwasanya kayaknya gue mau calon nih kan ke ketua Dema UIN gitu. Nah dari situ ya kita mulai bangun konsultasi, kita keliling dengan teman-teman lintas organisasi, teman-teman lintas komunitas gitu. Tadi juga kita sempat sharing sedikit tadi kan di luar. Pokoknya kita membangun konsultasi yang masif lah. Bagaimana aspirasi teman-teman dari berbagai fakultas, dari berbagai jurusan, kita semua tampung semua. Ya singkatnya, alhamdulillah kita terpilih jadi ketua Dema tadi kan, dan kita dari situ kita banyak bergaul dengan kayak ibaratnya elit politik di Republik ini. Kita bisa berdiskusi. Ya tentu tidak otomatis kita kita menjadi orang dalam tanda kutip orangnya mereka ya. Karena saya gini Mas. Jadi kadang-kadang teman-teman mahasiswa ini itu cenderung apatis juga nih untuk ketemu, misalkan ketua BEM-nya ketemu dengan elit gitu kan. Itu juga terjadi itu. Itu juga terjadi. Jadi dulu saya sempat ketemu Bang Zul, saya dibilang, "Oh ini orang PAN banget nih." Ini ketemu Pak Tito misalkan, "Wah ini orangnya diamankan oleh polisi nih." Ketemu sama ada paradigma itu ya. Ketemu sama Pak Wiranto, "Wah ini diamankan Pak Wiranto." Akhirnya kita merasa, "Wah ini terperangkap." Iya, kok seolah-olah kita terperangkap. Padahal kan kita ke sana untuk meneruskan aspirasi-aspirasi kita. Oh, kita datang ke ketua MPR waktu itu nggak pepesan kosong, kita bawa semacam konsep gitu. Bang, ini harapan dari teman-teman mahasiswa nih, tolong diteruskan gitu. Kita ketemu sama Pak Kapolri waktu itu, kita teruskan gitu. Apa nih yang jadi PR polisi? Kita sampaikan termasuk ke Pak Wiranto, solusinya gitu loh. Ada beberapa yang tidak ada solusi juga ya, karena memang fungsi mahasiswa ini kan sebenarnya bukan cari solusi, tapi mengawasi gitu kan, mengkontrol gitu, warning, mengasih lampu kuning gitu, bahwa kalau kekuasaan tidak betul-betul menjalankan fungsi yang dengan baik gitu, maka siap-siap gitu, ada yang mengawasi gitu. Dan itu sebenarnya sah-sah aja nggak sih Mas di era demokrasi kayak gini, kita cuma kasih kritik doang, nggak kasih solusi, menurut lu gimana? Sah banget, bahkan sangat perlu gitu. Semua orang itu bahkan yang di desa, yang di kampung menyampaikan keresahan itu kan bagian dari menyampaikan aspirasi. Nah, artinya segala keresahan yang ada di Republik itu wajib disampaikan, baik itu bersifat kritik, masukan, ataupun bersifat solusi. Itu kan bebas-bebas saja. Dan lu kan yang 20.000 lebih, lu bisa gue katakan tokoh muda dan juga influencer. Lu sepakat dengan label itu? Ke influencer sih enggak ya. Influencer enggak ya? Tapi sebagai orang yang mau aktif aja lah. Mau aktif. Menarik. Nah, soal orang terpengaruh atau enggak urusan lain. Menarik. Orang yang mau aktif dengan lu punya follower 20.000 ya dalam Instagram lu. Bagaimana lu melihat fenomena era teknologi dengan nasionalisme dan patriotisme dari sisi, apakah teknologi yang ada saat ini itu ada sisi penjajahan? Oke. Bagaimana lu menanggapi hal itu? Jadi nasionalisme itu kan artinya ya kita sederhanakan ya, sebagai suatu isme yang mengatakan bahwa kita cinta tanah air lah. Sedangkan patriotisme itu semangat pengorbanan kita terhadap tanah air kita tadi. Nah, semangat pengorbanan ini itu harus betul-betul bisa dimanifestasikan dengan sikap-sikap kita, ya kan, dengan kebiasaan kita. Nah, saya melihat memang banyak penjajahan hari ini terjadi secara tidak sadar di generasi kita, khususnya generasi muda. Ya, meskipun beberapa juga generasi old juga terkena juga ya, ya kan kita. Cuman kalau kita mau ngomong agak serius ini Mas. Serius nih. Kalau kita mau ngomong agak serius, ya penjajahan hari ini ya disebabkan oleh, kalau kita bicara dari faktor internal kita lah, internal kita. Penjajahan hari ini bersifat ada yang makro, ada yang mikro. Ada yang makro, ada yang mikro. Nah, kita mau mikro dulu nih kan. Nah, mikro ini sifatnya individu kita, individu. Nah, kita ini sering melakukan suatu kebiasaan kebodohan yang terus berulang-ulang. Contohnya Mas, misalkan media sosial itu mestinya kan dimanfaatkan untuk bagaimana kita ini bisa tidak sekedar bisa eksis, tapi bagaimana kita bisa berperan aktif mendebar manfaat. Bahwasanya kita ini hidup untuk menyebarkan nilai gitu, untuk melakukan suatu manfaat untuk banyak orang gitu. Nah, itu dari sisi internalnya gitu. Dan selain itu,
kita juga nih, misal kita lihat anak-anak muda hari ini berperannya sangat parsial, self-oriented. Self-oriented. Ya, self-oriented. Cenderung egois. Ya, cenderung egois. Intinya gini, gua kuliah, ya kan, gua sekolah, itu bagaimana nanti gua bisa dapat kerja. Betul. Terus gua kerja, gua dapat gaji Tinggi. gaji ya setinggi-tingginya mereka lah gitu. Gaji, terus gua bisa beli makan, gua bisa beli paket data, gua bisa asik-asik nongkrong-nongkrong liburan gitu kan. Hanya sebatas itu. Tidak ada social oriented. Oke. Nah, ini kata kuncinya ya. Karena social oriented ini yang membuat negara kita ini dijajah atau tidak nanti di masa yang akan datang maupun masa-masa yang dekat ini gitu. Karena kalau kita anak-anak mudanya itu diarahkan untuk terus membangun satu kepedulian sosial, ya kan, yang tinggi, maka secara otomatis negara kita nanti akan jadi negara yang besar. Itu dulu kuncinya dari individu. Jadi dari mikro tadi. Mikronya. Oke. Kita persingkat, jadi kita ke makronya. Nah, negara kita hari ini kenapa? Apa misalkan kalah dengan kita nggak mau bilang ini kita pesimis ya nggak. Kita ingin menyampaikan suatu kondisi aja gitu, suatu fakta realitas yang hari ini terjadi. Indonesia misalnya yang kita lihat hari ini itu kalau dibandingkan dengan negara-negara lain secara ekonomi tentu ada yang kita lebih tinggi karena memang kita mayoritas penduduknya banyak banget kan gitu kan. Kita memiliki populasi yang besar. Tapi dibandingkan misalkan kayak Amerika, kayak China, yang nggak usah jauh di ASEAN aja gitu kan. Di ASEAN kayak Malaysia, kayak Singapura yang negaranya itu ya mungkin lebih luas kota Jabodetabek gitu kan daripada Singapura. Tapi mereka ekonominya berlipat-lipat lebih besar daripada kita gitu. Nah, ini kan soal manajemen gitu. Nah, gua mau sedikit sharing ini kan sebenarnya ini kalau di lingkungan teman-teman aktivis yang sering diskusi, ada namanya buku Why Nation Fail. Why Nation Fail? Kenapa negara gagal? Jadi di buku itu tulisan James Robinson sama Darren Acemoglu, penulisnya itu, dia bilang negara yang gagal atau dalam tanda kutip juga bisa dibilang negara yang dijajah itu, ya kan? Itu negara yang pelembagaan politik dan ekonominya itu ekstraktif. Itu artinya betul. Nah, ekstraktif itu maksudnya adalah dia kekayaan itu hanya diakumulasikan kepada segelintir orang. Makanya yang paling ideal katanya adalah pelembagaan yang sifatnya inklusif. Oke. Yang sifatnya inklusif. Nah, artinya inklusif itu melibatkan peran-peran aktif, partisipasi politik warga, masyarakat secara keseluruhan. Ya kan? Tidak sekedar beberapa orang saja, secara keseluruhan harus dilibatkan. Baik dalam politik maupun dalam ekonomi gitu. Sehingga kalau ini dilakukan, inklusivitas politik ini hadir, maka yang terjadi adalah di sana akan terwujud yang namanya good governance, clean governance gitu, karena semua orang bisa terlibat di dalam proses politik. Ya hari ini interaksi ya politiknya sifatnya itu tidak sekedar prosedural tapi juga substansial. Ya kalau hari ini kita lihat kebanyakan ya prosedural, yang penting demokrasi, ya, yang penting ada pemilu, menggugurkan satu formalitas saja. Ya, menggugurkan suatu formalitas minim substansial. Yeah, itu yang harus kita kritik, karena itu yang membuat kita ini hari ini ya secara pelan-pelan dijajah oleh orang luar, ya kan? Belum lagi kalau misalkan ini kita bicara modal asing, itu kenapa? PMA. Ya, kenapa negara-negara besar itu, negara-negara yang di luar itu punya modal, terus masuk ke Indonesia berwajah investasi, kemudian kita langsung senang. Wah, artinya ini kita dipercaya. Nggak bisa berhenti sampai di situ. Karena ini menjadi PR kita. Kalau investasi ini tidak berorientasi pada pembangunan yang betul-betul real, melibatkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat, maka ini akan jadi bom waktu nanti di masa depan. Bayangkan, kita masuknya hutang, kan? Bayar bunganya saja sudah luar biasa kan kita kan. Sudah sempoyongan kita ini APBN kita kan, negara kita. Tapi hari ini kita terus gitu kan menginvestasi. Nah, ini harus jadi catatan juga gitu loh bagi kita semua. Tentu bukan hanya pemerintah saja. Kita sebagai warga juga tadi kan untuk mewujudkan yang namanya pelembagaan yang
yang inklusif tadi, kita juga harus ambil peran di situ, kita kontrol gitu, kita kritik. Ya syukur-syukur kalau ada solusi gitu. Ya. Artinya ini yang membuat negara kita dijajah atau nggak dijajah nanti gitu. Perbedaannya itu ya Mas ya. Iya. Oke, it's time to change. Musiknya. Oke, Mas Rian, here we go. 3, 2, 1. Gunung atau pantai? Gunung, Sepak bola atau sepedaan? sepak bola, Diskusi atau debat? diskusi, Aktivis sosial atau aktivis lingkungan? sosial. Mari. Tepuk tangan meriah buat Mas Rian Hidayat. Dijawab cepat ya. Itu 5-5-nya 3 detik. Kenapa lu pilih aktivis sosial Sosial. dibanding aktivis lingkungan? Aktif lingkungan tadi, saya kan latar belakangnya bukan dari apa ya orang yang memahami lingkungan, tapi lebih pada aspek sosial kan, pergaulan gitu kan. Artinya kita lebih ingin berperan di tempat di mana kita paham lah. Kalau lingkungan itu kan teman-teman yang lain kan yang lebih paham kan. Circle ada ya? Ya, artinya sederhananya, mungkin kalau gua tahu soal lingkungan, gue juga akan jadi aktivis lingkungan gitu kan. Tapi karena gue memang banyak pahamnya tentang sosial gitu kan, tentang politik, gue lebih pilih sosial. Oke, sekarang tiba juga nih di closing statement Mas Rian Hidayat. Nah, pertanyaan closing statement simpel banget yang harus lu sampaikan. Hal apa yang harus kita lakukan untuk meredam teknologi-teknologi yang mengakibatkan kita terjajah nih. Kasarnya gitu nih. Coba dikoreksi ya kalau salah. Statement gue salah. Mungkin lu punya pandangan lain atau punya solusi khusus kepada anak muda untuk bisa menempatkan sesuai porsinya, memilih. Silakan. Gue sih sering diskusi ya sama teman-teman. Coba kita rangkum apa sih yang membuat anak muda ini nggak gampang terdistorsi gitu, nggak gampang terdistraksi gitu kan dengan apa namanya kemajuan teknologi kan. Justru mereka bisa bermanfaat gitu kan dengan adanya teknologi dan kemudahan-kemudahannya kan. Setidaknya ada 4 hal ya Mas ya, apa yang bisa kita kembangkan gitu kan. Yang terus harus kita kembangkan secara pribadi kita supaya kita nggak gampang terombang-ambing dengan kemajuan zaman ini, dengan kemajuan teknologi. Yang pertama, kita ini harus punya ideologi. Nah, ideologi itu kita sederhanakan, jangan sesuatu yang saklek yang lain-lain. Kita sebagai seorang manusia itu kita harus punya pandangan hidup lah, punya nilai-nilai hidup yang terus kita pegang, sehingga dengan itu kita nggak gampang goyah. Itu singkatnya kan. Itu kita punya, dan itu harus terus dikembangkan dengan apa? Dengan membangun pergaulan-pergaulan yang baik gitu, dengan lintas pemikiran, dengan lintas ide, dengan lintas latar belakang gitu, teman-teman yang berbeda dengan kita gitu. Kita harus sering diskusi dengan mereka supaya pandangan hidup kita itu diuji, ya kan? Diuji untuk kemudian ini bisa diterima nggak sih oleh banyak orang kayak gitu. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua, kita harus terus mengembangkan yang namanya literasi, ilmu pengetahuan, wawasan. Literasi Ya, bacaan. Nah, bacaan ini tidak hanya sekedar bersifat literal atau bersifat tekstual, buku, tapi yang lebih penting adalah bacaan sosial kita. Soal kita melihat misalkan ternyata bacaan itu ada loh di pedagang sate, ternyata bacaan itu ada loh di pedagang sayur, ternyata bacaan itu ada loh di pedagang tempe misalkan kayak gitu. Kita sering diskusi dengan mereka gitu. Itu bagian dari bacaan kita yang menjadi insight, ya kan? Menjadi masukan bagi kita untuk bagaimana kita mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan kita gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang harus kita kembangkan adalah skill, keterampilan. Ya, jadi kita percuma kan kalau kita punya pandangan hidup yang bagus, wawasan kita banyak, tapi kita nggak punya skill, nggak punya keterampilan. Ya kan, keterampilannya apa ya? Dalam banyak hal, misalkan bisa video editor, misalkan bisa public speaking, itu kan bagian dari keterampilan, menulis dan lain sebagainya itu kan, itu semua bagian dari keterampilan. Nah, itu yang ketiga, dan itu harus terus dikembangkan Mas, keterampilan kita itu. Nah, yang keempat, yang harus terus kita kembangkan juga adalah relasi atau jaringan. Jadi kadang gini loh, banyak orang ini 3 hal dia punya. Ideologi bagus, pandangan hidupnya ada, wawasan ilmu pengetahuannya luar biasa, terus skill keterampilannya oke, cuman nggak ada orang dalam. Iya. Jadi relasi jaringan ini ya kita dalam tanda kutip ya orang dalam gitu ya, tapi bukan konotasi yang negatif loh. Daripada orang-orang yang nggak dikenal, terus gara-gara dia tiba-tiba dia punya orang dalam terus dia jadi kan, terus dia jadi pejabat sesuatu apa yang sebagainya itu kan,
Nah, itu kan justru dosa buat kita kan, yang kita sudah punya ideologi, kita sudah punya wawasan ilmu pengetahuan bagus, bacaan kita bagus, skill keterampilan kita punya. Sayangnya kita jaringan nggak punya kan, luar biasa. Makanya kita harus bergaul dengan siapapun gitu. Kita harus membangun relasi dengan siapapun. Kita tidak lihat pandang agamanya apa, sukunya apa, latar belakang pendidikannya apa, dia tinggal di daerah mana. Kita tidak lihat semua itu. Yang kita lihat dia sebagai seorang manusia yang itu. Orang manusia itu dituntut untuk bermanfaat untuk banyak orang, untuk orang lain gitu. Farunasi anfa'um linnas. Jadi itu kuncinya ada di keempat tadi gitu. Jadi singkatnya Mas gini, banyak orang yang ketiga hal ini punya kan tadi kan saya sebutkan, tapi jaringan dia nggak punya, teman dia nggak punya, kan? Repot juga. Akhirnya dia sendiri aja tuh kemana-mana sendiri. Akhirnya ijazahnya nggak laku. Thank you so much Mas Rian Hidayat udah mampir di Jambi Saat Podcast by Fraksi Partai DKI Jakarta. Sekali lagi gue bangga banget denger perspektif lu, pandangan lu yang sangat positif membangun. Wish you all the best. Sama-sama. Insya Allah menjadi anggota Dewan, Bismillah, dengan amanah dan juga semangat yang membangun, yang terus konstruktif. Dan gue sekali lagi thank you banget Bung Rian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami panitia kami tim dari Jambi Saat Podcast Fraksi PAN DKI Jakarta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye, have a good day, see ya.